Halo Wangsit Lovers. Oke, ketemu lagi dengan Om Jero. Kali ini Om Jero akan bahas materi integral tak tentu. Nanti materi integral ini akan dibagi dua. Yang pertama adalah integral tak tentu. Nanti yang kedua adalah penerapan integral, yaitu mencari luas dan volume. Oke ya. Jadi kita kuasai bagaimana cara menyelesaikan soal-soal integral dan bagaimana cara berpikirnya untuk menyelesaikan materi soal-soal integral. Oke, sebelum kita bahas jangan lupa like, subscribe dan komen biar tambah pinter. Oke. Kita lihat di sini. Kita bahas materinya dulu ya, integral. Ya, integralnya adalah integral tak tentu. Konsep dasarnya, yang pertama adalah kalau ada integral x pangkat n dx, gitu ya, jadi sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 plus c, begitu ya. Nah, ini kenapa tak tentu? Karena masih ada c-nya. Oke, nah jadi apapun nanti bentuknya harus diubah menjadi x pangkat, begitu ya. Jadi x pangkat n, contohnya yang sederhana dulu ya. Jadi integral yang pertama, kalau misalkan ada integral x pangkat 2 dx, begitu ya. Jadi sama dengan, nah pangkatnya 2 ditambahin 1, jadi 3, jadi 1 per 3 x pangkat 3 plus c, gitu ya. Oke, mudah kan? Tinggal lihat pangkatnya aja berapa. Contoh yang kedua adalah integral misalkan x pangkat setengah, begitu, dx. Nah, pangkatnya berapa? Setengah tambahin 1 pangkatnya, gitu ya. Jadi setengah ditambah 1 berapa? Begitu ya. Nah, ini juga harus bisa. Nah, ini materi SD, jadi 3 per 2. Begitu. Jadi nanti ketika di sini jadinya dibalik 2 per 3, begitu ya. X pangkat 3 per 2 plus C. Oke, gimana? Mudah ya. Nah, yang ketiga misalkan kalau ada integral akar X dx. Dan ingat kita konsepnya, gitu ya, dalam bentuk pangkat. Nah, maka kita harus ubah dulu kalau misalkan ada akar, gitu. Jadi akar X itu bisa kita ubah menjadi X pangkat setengah. Nah, maka sama aja jawabannya ya, dengan yang nomor 2. Jadi sama dengan 2 per 3 X pangkat 3 per 2 plus C. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti ini? Integral X akar X dx. Nah, ini kan bentuk perkalian, masih ada rumusnya, gitu ya. Jadi masih pakai eksponen. Jadi kita nggak boleh integralin masing-masing. Misalkan x diintegralin, akar x diintegralin, nggak boleh, gitu ya. Jadi tetap konsepnya adalah bagaimana kita caranya mengubah supaya menjadi x pangkat n, begitu. Itu konsepnya. Jadi bagaimana caranya integral ini kita ubah menjadi x pangkat n. Nah, jadi di sini kita ubah dulu, gitu ya. Jadi integral x, nah akar x bisa kita tulis x pangkat setengah dx. Nah, ini pakai eksponen, kalau dikalikan pangkatnya ditambah. Jadi x pangkat, nah ini kan 1 ditambah setengah, 1 tambah setengah adalah 3 per 2, begitu ya. Integral dx ini masih mengubah, belum integralin. Nah, baru kita ubah integral. Nah, pangkatnya berapa? Nah, ini kan udah menjadi x pangkat n, karena x pangkat 3 per 2. Jadi konsepnya adalah kita harus lakukan semuanya menjadi x pangkat n, begitu. Oke, nah kalau udah bentuk x pangkat n, ya tinggal ditambahin 1. Jadi 3 per 2, gitu ya, ditambah 1. Itu sama dengan 3 per 2 ditambah
2/2 sama dengan 5/2 kan begitu ya. Nah, nanti di sininya adalah 2/5 X pangkat 5/2 plus C. Nah, begitu. Oke ya. Nah, kalau mau disederhanakan lagi gimana? Nah, 5/2 dibagi 2 itu berapa? 2 1/2. Berarti bisa kita tulis 2/5. Kan 5/2 itu bisa kita tulis 2 1/2 kan begitu ya. Nah, jadi yang pertama X pangkat 2 ini, yang kedua adalah X pangkat setengah. X pangkat setengah itu adalah akar X plus C. Nah, begitu ya. Oke, nah yang berikutnya adalah integral trigonometri. Yang pertama adalah integral sin X dx. Nah, ini sama dengan min cos X plus C gitu ya. Terus yang ketiga integral cos X dx. Nah, ini sama dengan sin X plus C. Terus kalau misalkan integral secant X kali tan X gitu ya, dx. Nah, ini sama dengan secant X gitu ya, plus C. Kalau integral secant kuadrat X dx, nah ini sama dengan tan X plus C. Nah, oke. Jadi di sini gitu ya, ini harus kita hafalin, wajib. Jadi ada 5 gitu ya. Jadi ada 5 yang kita wajib kuasai konsep dasarnya. Jadi yang pertama ini 1 gitu ya. Yang kedua adalah trigonometri ini. Terus yang ketiga ini gitu ya. Nah, yang keempat adalah ini. Yang kelima ini. Nah, ini biasanya sepasang, kalau trigonometri kan sepasang gitu ya. Nah, ini ada pasangannya lagi. Misalkan kosekan kotangen, maka min kosekan gitu ya. Ini sama gitu ya. Ada kosekan kuadrat. Jadi kosekan kuadrat itu adalah min kotangen. Oke, nah jadi seperti itu. Nah, ini adalah yang harus kita minimal, yang harus kita hafalin. Nah, bagaimana kalau misalkan bentuknya bukan seperti ini gitu ya. Kalau bukan bentuknya dari 5 dasar ini, nah yang kita lakukan adalah kita harus ubah. Kalau misalkan bisa pakai rumus, maka pakai rumus dulu gitu ya. Jadi supaya bentuknya seperti dasar ini gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak bisa pakai rumus, misalkan gitu ya, nggak bisa pakai rumus, rumusnya susah gitu ya. Misalkan gimana? Integral gitu ya, X plus 2 pangkat 12 dx gitu. Nah, ini bisa dijabarin, bisa, tapi panjang banget gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Misalkan integral X kali sin X dx begitu ya. Nah, ini nggak bisa pakai rumus karena nggak ada X dikali sin X. Nah, apa yang kita lakukan? Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan soal-soal integralnya di luar dari dasar ini gitu ya, maka yang kita lakukan adalah yang kedua adalah integral substitusi gitu ya. Jadi integral substitusi itu yang pertama gitu ya. Integral substitusi, misalkan tadi integral X plus 2 pangkat 12 gitu ya. Integral X plus 2 pangkat 12 dx gitu. Nah, ini kan nggak bisa langsung diintegralin. Kenapa? Karena bukan X pangkat N gitu. Jadi nggak bisa langsung diintegralin. Nah, apa yang kita lakukan gitu ya? Nah, kita harus substitusi dulu. Misalkan gitu ya. Misalkan U sama dengan X plus 2. Maka DU sama dengan DX begitu. Nah, baru itu kita substitusi. Nah, kita substitusi ini sama dengan, nah, X plus 2 nya itu kan U. Berarti U pangkat 12 dikali DX nya adalah DU begitu ya. Nah, baru di sini ini adalah sesuai dengan konsepnya, yaitu X pangkat N dx begitu. Nah, artinya apa?
kalau kita melakukan integral substitusi itu adalah mengubah semuanya ke bentuk dasar dari 1 sampai 5. Karena ini adalah rumus integralnya gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan ya, jadi integral substitusi. Caranya seperti itu. Yaitu dari yang kompleks begini menjadi sederhana. Nah, baru kalau udah seperti ini, udah bentuk dasar 1 sampai 5, maka kita integralkan. 12 ditambahin 1 jadi 13. 1 per 13. U pangkat 13 plus C gitu ya. U-nya kita kembalikan. Jadi 1 per 13 X plus 2 pangkat 13 plus C. Nah, begitu. Oke, kalau misalkan begini bagaimana? Integral 2x akar x kuadrat plus 5 misalkan dx. Nah, bisa nggak diutak-atik pakai rumus? Ya bisa aja gitu ya. Bisa juga, nah cuman ketika pakai rumus bisa sederhana enggak menjadi 1 sampai 5 ini. Yang penting konsepnya itu 1 sampai 5. Gitu ya. Jadi dalam bentuk perpangkatan. Kalau misalkan nggak bisa, maka langkah yang kedua adalah harus kita lakukan substitusi. Nah, misalkan yang diakarin yang mana ini kan? Misalkan U sama dengan X kuadrat plus 5. Berarti DU sama dengan, nah turunan dari X kuadrat itu adalah 2X. Nah, terakhirnya kasih DX kalau sudah diturunin ya. Nah, berarti di sini DX-nya sama dengan apa? Ini pindah gitu ya ke bawah, jadi DU per 2X. Nah, udah tinggal disubstitusi. Integral 2X akar X kuadrat plus 5-nya adalah U gitu ya. DX-nya adalah ini DX-nya. Kita ganti DX-nya jadi DU per 2X. Nah, ini coret nih, gitu ya. Nah, sehingga sama dengan integral akar U DU atau integral U pangkat setengah DU. Nah, ini menjadi konsep dasar lagi, gitu ya, karena bentuk X pangkat N DX atau U pangkat setengah DU. Jadi dari yang kompleks menjadi sederhana ke konsep dasar. Nah, itulah tujuan dari integral substitusi. Nah, oke ya, paham ya? Itulah cara integral substitusi. Oke, berikutnya bagaimana kalau misalkan integral gitu. 2x di sininya adalah misalkan x pangkat 3 atau misalkan x pangkat 3 plus x kuadrat dx misalkan. Apakah ini integral substitusi? Begitu. Atau misalkan apa ya yang gampang deh. Tadi yang kedua ya, integral 2x kali sin x misalkan gitu ya. Nah, apakah ini Pak bisa pakai integral substitusi? Nah, kita lihat gitu ya. Nah, yang mau kita misalkan apa? 2x gitu. Nah, 2x itu turunannya berapa? 2. Nah, sedangkan di sini ada sin x gitu, jadi nggak bisa gitu ya. Terus kalau misalkan yang dimisalin sin x, u-nya misalkan, maka turunannya apa? Turunannya cos x. Nah, sedangkan di sini nggak ada cos x, adanya 2x. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita misalkan hasil turunan yang nggak ada yang sama, maka kita gunakan, artinya kita nggak bisa menggunakan integral substitusi begitu ya. Misalkan contoh lagi, integral dari misalkan 2x akar x pangkat 3 yang tadi deh gitu ya, plus 1 misalkan dx. Nah, ini kita misalkan x pangkat 3 gitu ya, x pangkat 3 plus 1. Hasil turunannya berapa? 3x kuadrat. Nah, ada nggak 3x kuadrat suku yang sama atau suku yang sejenis gitu ya dengan 3x kuadrat? Nggak ada, karena adanya 2x begitu. Nah, jadi nggak bisa gitu ya. Nah, jadi di sini kita nggak bisa pakai integral substitusi. Berarti harus pakai teknik integral yang lain begitu. Oke ya. Paham di sini bagaimana kita membedakan integral substitusi atau kita bisa menggunakan integral substitusi atau tidak gitu ya. Nah, jadi hasil turunannya harus ada yang sejenis sukunya. Kalau misalkan yang bisa sejenis berarti
baru kita bisa menggunakan integral gitu ya, substitusi. Kalau misalkan nggak sejenis berarti nggak bisa integral substitusi. Karena prinsipnya integral substitusi itu adalah mengubah gitu ya, dari yang kompleks menjadi yang sederhana menjadi 5 tadi ya. 5 rumus dasar. Oke. Nah, jadi kalau kita nggak bisa integral substitusi, langkah berikutnya adalah yang harus kita lakukan adalah integral parsial. Gitu ya, integral parsial. Nah, integral parsial ini yang pertama gitu ya, misalkan kita nggak bisa melakukan pakai integral substitusi gitu ya, maka integral parsial berikutnya. Oke, misalkan x dikali misalkan x kuadrat dikali sin x dx kan begitu. Nah, ini nggak bisa integral substitusi. Kenapa? Misalkan kalau x2 kuadrat dimisalin, turunannya adalah 2x. Nggak ada 2x, adanya sin x, begitu ya. Atau kalau kita misalkan sin x, kita turunin cos x. Nggak ada cos x karena adanya x kuadrat. Atau kalau kita misalkan adalah x, turunannya berapa? 1. Nggak ada yang konstanta, adanya x kuadrat. Nah, jadi di sini kita nggak bisa pakai integral substitusi. Langkah berikutnya adalah integral parsial. Oke, namanya integral parsial berarti kita mempartisi. Jadi dibagi 2 begitu ya. Jadi antara x kuadrat dengan sin x kita pisahkan. Nah, caranya gimana? Nah, jadi ada yang diturunin, ada yang diintegralin. Begitu ya, integral parsial itu jadi mempartisi atau memisahkan gitu ya. Nah, ciri-cirinya adalah yang diturunkan itu adalah yang ketika kita turunkan terus-menerus hasilnya 0. Itu yang kita misalkan untuk diturunkan. Nah, antara sin x dengan x kuadrat mana yang kalau diturunkan terus-menerus hasilnya 0? Begitu. Oke ya, tahu? Nah, yaitu x kuadrat. Kenapa? X kuadrat turunannya 2x. 2x turunannya 2. 2 turunannya 0. Nah, jadi karena turunan terus-menerusnya hasilnya 0, maka gitu ya, yang kita misalkan sebagai U-nya adalah yang x kuadrat. Nah, yang ininya adalah dv-nya yang kita integralkan, begitu ya. Nah, integral parsial itu rumusnya adalah integral U dikali dv sama dengan U dikali V min integral V dikali du, begitu. Artinya apa di sini? U itu yang kita turunkan terus-menerus menjadi 0, dv itu yang bakal kita integralkan. Nanti hasilnya adalah masukin ke sini, begitu. Atau gitu ya, kita pakai teknik tanjalin gitu ya. Jadi kita pisahkan. Jadi yang pertama adalah ada tanda. Yang kedua adalah ada x kuadrat. Apa namanya yang diturunin? Turunan gitu ya. Terus ada integral. Begitu ya. Oke, jadi ada turunan, ada integral. Nah, yang diturun yang mana tadi? Yang ketika kita turunkan terus-menerus hasilnya 0, yaitu x kuadrat. Yang diintegralin apa? Sin x gitu ya. Nah, turunan dari x kuadrat apa? X kuadrat turunannya adalah 2x. Turunan lagi 2 gitu ya. Turunin lagi 0. Nah, gitu ya. Nah, tandanya bagaimana? Tandanya mulai dari plus. Plus, min, begitu ya. Tandanya mulai dari plus, berikutnya adalah selang-seling plus min, plus min, plus min. Nah, baru berikutnya adalah yang diintegralin. Integral dari sin apa? Min cos x, gitu ya. Integral dari apa? Integral dari min cos x adalah min sin x. Integral dari min sin x adalah sin x. Begitu ya. Apa? Cos x. Nah, langkah berikutnya, kalau kita udah ada yang diturunin, ada yang diintegralin, nah berhenti ketika ini sebagai patokannya 0. Begitu ya. Jadi, yang integralnya berhenti sampai sini, tandanya juga berhenti sampai sini. Gitu ya. Jadi, patokannya adalah 0. Oke, kita tinggal kali silang. Gitu ya. Ini kalikan ke sini. Gitu ya. Ini kalikan ke sini. Ini kalikan ke sini, menyelang gini ya. Nah,
Jadi hasilnya adalah kita kalikan yang pertama plus min berarti min gitu ya. Min x kuadrat dikali cos x. Begitu. Terus yang kedua adalah min plus berarti ya plus 2x sin x. Terus yang ketiga plus berarti plus 2 cos x plus c. Nah, jadi begitu ya. Ini adalah integral parsial dari hasil dari ini. Begitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Silahkan tanya di kolom komentar kalau misalkan ada yang nggak paham. Yang berikutnya adalah sifat-sifat integral. Nah, sifat-sifat integral ini harus tahu karena di UTBK gitu ya, itu sering menggunakan sifat-sifat dari integral. Kalau kita sifat-sifat yang nggak hafal, nggak bisa, maka nggak akan bisa mengerjakan integral gitu ya. Jadi sifat-sifat integral ada 5 yang wajib kita hafalin. Oke ya. Jadi yang berikutnya adalah sifat-sifat integral. Yang pertama adalah sifatnya, kalau misalkan ada integral A sampai B gitu ya, fx ditambah gx dx, maka ini bisa diintegralin masing-masing kalau operasinya penjumlahan ya. Jadi bisa kita tulis integral A sampai B fx dx ditambah integral A sampai B gx dx, begitu ya. Ini adalah sifat yang pertama yang harus kita kuasai. Sifat yang kedua adalah integral A sampai B fx dx. Nah, terkadang di dalam interval A sampai B itu ada angka yang lain, misalkan C begitu ya. Jadi C-nya itu adalah antara A gitu ya. C-nya antara A sampai B begitu ya. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita bisa pisahkan. Jadi integral A sampai C begitu ya. Jadi A sampai C. Nah, ini fx dx ditambah gitu ya, integral kita lanjutin C sampai B fx dx. Nah, jadi kayak gini ya, tapi dengan syarat C-nya adalah di antara A sampai B. Nah, jadi kita bisa pisahkan menjadi dua seperti ini, dua integral gitu ya, cuman batasnya yang berbeda, hasilnya tetap sama. Oke, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah integral dari A sampai B fx dx. Terkadang kita mau menukar batas interval ini yang tadinya AB gitu ya menjadi BA. Apa yang harus kita lakukan? Gitu ya, ketika kita menukar, maka tandanya jadi berubah negatif. Jadi di sini B, di sini A, begitu ya. Fx dx. Nah, itu adalah sifat yang ketiga. Jadi kalau kita mau menukar interval, gitu ya, batas interval ini, jadi tinggal dikasih minus. Yang keempat, sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu misalkan kalau misalkan ada integral A sampai B fx dx gitu ya. Maka ini sama dengan, nah biasanya tandanya gitu ya, pengen dinegatifin atau berbeda tanda. Tadinya A, B gitu ya, jadi min A, min B. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, nah kalau ini kita kali minus gitu, ini kali minus, maka F-nya juga di sini kali minus gitu, dx. Nah, ininya kali minus begitu ya. Nah, itu kalau misalkan kali minus berarti kali minus semuanya. Oke ya, paham di sini? Itu sifat yang keempat. Nah, sifat yang kelima, yang terakhir. Integral A sampai B fx
dx. Nah, misalkan kita mau mengubah batas intervalnya, misalkan ditambahin, begitu ya. Jadi ditambahin, misalkan ditambah dengan c, maka ya tambah dengan c semua intervalnya, begitu ya. B tambah c, cuma nanti di fungsinya di sini dikurangi c, begitu, dx. Oke. Nah, jadi ini adalah sifat yang ke-5. Sifat yang ke-6 ya berarti kalau dikurangi gitu ya. Jadi kalau dikurangi bagaimana? Nah, berarti misalkan A min C gitu ya, B min C, maka di sininya fungsinya ditambah X plus C, dx. Nah, jadi begitu. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Mudah sekali gitu ya. Oke. Nah, ini adalah konsep dasar dari integral. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu ya? Yang pertama, berpikir integral gitu ya. Integral yang pertama bisa langsung diintegralin enggak gitu ya. Kalau bisa langsung diintegralin, itu berarti kalau bisa diintegralkan itu berarti yang 5 konsep dasar tadi ini gitu ya. Jadi kalau bentuknya adalah sin x itu bisa diintegralin, cos x bisa diintegralin. Kalau x pangkat n gitu ya, itu bisa diintegralin. Nah, kalau misalkan nggak bisa, apa yang harus kita lakukan? Pakai rumus gitu ya. Atau pakai rumus bisa nggak nih? Begitu. Nah, kalau misalkan pakai rumus nggak bisa, gitu ya, misalkan pakai rumus eksponen, pakai rumus trigonometri, atau yang lain-lainnya, supaya bisa menjadi bentuk dasar, gitu ya, maka pakai rumus. Nah, kalau misalkan pakai rumus nggak bisa, maka langkah yang kedua, integral substitusi, gitu. Integral substitusi. Oke ya. Nah, integral substitusi ini tujuannya adalah mengubah ke bentuk dasar. Yang tadinya kompleks mengubah ke bentuk dasar. Tapi ada ciri-cirinya. Integral substitusi, begitu ya. Jadi yang kita misalkan hasil turunannya ada sukunya ada yang sejenis. Kalau yang nggak ada yang sejenis, maka langkah yang ketiga yaitu integral parsial, gitu ya. Oke, jadi 3 konsep inilah gitu ya cara berpikir integral, kapan kita pakai substitusi, kapan kita pakai integral parsial. Oke. Nah, berikutnya adalah kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Nah, jadi kalau misalkan soal nomor 1 di sini bisa nggak kita pakai integral substitusi? Itu pertanyaannya ya. Atau ini bisa nggak langsung diintegralin? Nah, ini nggak bisa gitu ya kalau misalkan kita langsung integralin. Nah, berarti langkah berikutnya adalah integral substitusi. Bisa nggak integral substitusi? Nah, coba aja kita misalkan X min 2 itu sebagai U-nya. Hasil turunannya apa? Hasil turunannya 1, ya kan? Nah, sedangkan di sini gitu ya, ada X. Gitu. Jadi artinya apa? Nggak bisa karena sukunya berbeda. 1 dengan X ini kan berbeda gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa pakai integral substitusi. Gitu. Nah, kalau nggak bisa pakai integral substitusi berarti pakai apa dong, Om? Gitu ya. Nah, berikutnya adalah apa? Kalau nggak bisa integral substitusi berarti parsial. Nah, ingat kalau ke parsial berarti harus dipartisi. Ada yang diturunin, ada yang diintegralin. Nah, yang diturunin itu adalah ciri-cirinya kalau terus-menerus hasilnya 0 diturunkannya gitu ya, yaitu X gitu ya. Oke, berarti kita pakai teknik tanjalin berikutnya gitu ya. Ini ada tanda, ini ada turunan, ini ada integral. Begitu. Nah, yang turunan dulu apa? X. Kenapa? Karena kalau diturunin terus-menerus hasilnya 0. Turunan dari X 1. Turunan dari 1 0 gitu kan. Nah. Oke, yang diintegralin apa? Ini akar X min 2. Akar X min 2 gitu ya. Atau bisa kita tulis adalah X min 2 pangkat setengah, begitu. Nah, kita integralkan X min 2 pangkat setengah. Oke, pangkat setengah kalau ditambahin itu ditambahin 1 ya, jadinya berapa? 3/2. Di sininya jadi 2/3.
X pangkat min 2 pangkat 3/2 begitu ya. Nah, diintegralin lagi karena nolnya kan batasnya ini ya, 0 ya. Diintegralin lagi 3/2 tambah 1 berapa? 5/2. Nah, berarti di sini ya 2/3 gitu ya dikali 2/5 karena kan tadi 5/2 ya. X pangkat X min 2 pangkat 5/2. Nah, begitu. Nah, berarti di sini tinggal dikalikan gitu ya. 2 kali 2 per 3 kali 2 gitu ya. Jadinya 4/15. Jadi kita tulis saja 4/15 begitu. Oke, tandanya ini plus, ini min, ini plus. Nah, udah gitu ya. Nah, berikutnya adalah dikali silang. Ini kalikan ke bawah. Ini kalikan ke bawah begitu. Sehingga kita peroleh hasil integralnya adalah jadi integral dari 15 itu adalah 15 buka kurung gitu ya. 2/3 X kali X min 2 pangkat 3/2 begitu ya. Terus yang kedua ini min kali 1 kali 4/15 X min 2 pangkat ini ya. Dikalikan dengan ini. Jadinya min 4/15 X min 2 pangkat 5/2. Gitu ya. Batasnya adalah dari 2 sampai 3. Nah, udah berikutnya adalah tinggal dimasukin 3 yang pertama, substitusi 3 ke sini, ke X semuanya disubstitusi 3. Jadinya berapa tuh? 2/3 kali 3. Nah, di sini masukin 3 min 2. 3 min 2 itu berapa? 1. 1 pangkat 3/2 ya 1 gitu ya. 1 dikurangi 4/15 ya, yang pertama, yang keduanya nih ya. X-nya adalah masih 3 gitu ya. 3 dikurangi 2 1 jadi tetap 1 gitu ya. Oke, masih ada 15. 15-nya kelewat ya, ini ada 15. Jadi ini sama dengan 15. Dikurangi gitu ya. Sekarang yang bawah masukin. Nah, ketika yang bawah masukin ini kan 0 gitu ya. Ini juga 0. Oke, berarti ini 0. Begitu. Jadi sama dengan, nah ini bisa kita coret begitu ya. Jadinya 15 dikali 2 min 4/15. Nah, kali 15 semuanya. Jadi 15 kali 2 yaitu 30. Nah, ini kalikan ini jadinya minus 4. Gitu. Jadi sama dengan 26. Oke. Paham ya? Bagaimana? Mudah bukan? Mudah gitu ya. Yang penting cara berpikirnya itu yang paling penting. Oke, berikutnya adalah nomor 2. Integral dari 0 sampai setengah akar 1 min X. Apa akar X per akar 1 min X dx. Disubstitusi. Nah, di sini disuruhnya substitusi. Akar X-nya sama dengan sin Y. Maka menghasilkan apa gitu ya. Oke. Kita substitusi saja. Jadi misalkan akar X itu sama dengan sin Y. Nah, berikutnya adalah tinggal disubstitusi. Oke ya, kita perhatikan kalau misalkan integral substitusi ini, ketika kita mensubstitusi, maka batasnya juga harus dirubah. Begitu. Nah, kalau X-nya setengah, gitu ya. Kalau X-nya setengah, maka Y-nya berapa? Begitu ya. Jadi, ini adalah batasnya punya X. Nah, kalau kita substitusi menjadi ini, gitu ya, akar X sama dengan sin Y, maka batas di sini itu harus menjadi Y, begitu ya. Nah, jadi kita ubah. Kalau X-nya setengah, jadinya berapa nih? Nah, masukin ke sini setengah. Jadi, akar setengah, gitu ya, sama dengan sin Y. Berarti Y-nya berapa? Nah, ini kan akar setengah itu setengah akar 2 ya. Setengah akar 2, gitu. Nah, Y-nya berapa yang hasilnya setengah akar 2? Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2? Berarti Y-nya adalah 45 derajat. Gitu. Berarti di sini Y-nya adalah V/4. Oke ya. Nah, berikutnya adalah kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka
kita substitusi akar 0 sama dengan sin Y. Nah, Y-nya berapa? Yang hasilnya 0, yaitu Y-nya 0, begitu ya. Nah, berarti batasnya adalah dari 0 sampai V/4. Nah, jadi dari batasnya aja di sini adalah jawabannya yang mana? Antara C sama D, begitu. Oke ya, paham di sini? Nah, berikutnya kita substitusi akar X itu menjadi sin Y per akar 1 min X, gitu ya. Akar 1 min X. Nah, berarti kita di sini X-nya belum, gitu ya. Nah, X-nya apa? Kalau misalkan akar X sama dengan sin Y, berarti X-nya adalah, ngilangin akar itu kan dikuadratin ya, jadi sin kuadrat Y. Oke, berarti ini adalah akar dari 1 min sin kuadrat Y. Karena X-nya adalah ini, gitu ya. DX, oke, DX-nya belum. Nah, kita turunin ini. Jadi untuk mencari DX, kita turunin. Turunan dari X apa? DX, gitu ya. Sama dengan, ini kan turunan dari X itu 1, gitu ya. Jadi 1 DX, gitu ya. Terus turunan dari sin kuadrat Y, berarti 2 kali sin Y, begitu ya. Jadi 2 dulu diturunin nih, begitu. Jadi 2 kali sin Y pangkat 1 ya, karena 2 kurangi 1 adalah 1, dikali turunan dari sin Y nya yang di dalam kuadratnya, cos Y, begitu. Nah, terakhirnya dikasih apa? Karena ini DY berarti dikasih DY, begitu. Nah, udah, berarti DX nya, oke, nggak muat ini ya, tulis di bawah aja deh. Jadi tadi integral 0 sampai V/4, begitu ya. Nah, akar X-nya diubah menjadi sin Y per akar 1 min X. X-nya kita ubah menjadi sin kuadrat Y. Nah, DX, gitu ya, kita ubah menjadi ini, gitu ya. Jadi 2 sin Y kali cos Y kali DY, begitu ya. Nah, ini berarti berikutnya adalah 0 sampai V/4. Kita utak-atik. Nah, ini 1 min sin kuadrat itu adalah cos kuadrat. Jadi sin, nah ini ada itu ya. Ada 2 pindah ke depan, bisa tulis sebelah sini. Ada sin Y, berarti sin kuadrat Y. Gitu ya, kali cos Y per, nah, 1 min sin kuadrat itu adalah akar cos kuadrat. Begitu ya. DY. Nah, udah, akar cos kuadrat apa? Ini habis, begitu ya. Karena akar di kuadrat diakarin jadi habis ya. Jadi cos Y gitu ya, jadi habis. Oke, tinggal ini. Jadi jawabannya adalah 2 0 sampai V/2 apa V/4 sin kuadrat Y DY, begitu. Nah, mana nih jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Tuh, kenapa beda X-nya? Ya, ini nilainya akan sama, begitu ya. Integral dari ini dengan integral dari ini hasilnya akan sama. Cuman beda variabelnya aja, gitu ya. Nggak ada masalah kalau misalkan cuman beda ini doang ya. Jadi hasilnya tetap sama. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya adalah nomor 3. Nomor 3, hasil substitusi U sama dengan X plus 1. Nah, jadi alhamdulillah di sini gitu ya. Langsung dikasih tahu substitusinya, begitu ya. Jadi nggak disuruh ngitung. Nah, itu enaknya di apa namanya, UTBK gitu ya. Jadi nggak disuruh ngitung hasilnya berapa. Oke. Jadi di sini hanya menekankan pemahaman konsep doang. Integral 01 X kuadrat akar X plus 1 DX, gitu ya. Kita lihat di sini. U-nya adalah X plus 1. U-nya adalah X plus 1. Dan ingat, ketika substitusi berarti batasnya juga harus berubah. Oke, kalau X-nya 1, 0 dulu deh. Kalau X-nya 0, maka U-nya berapa? Tinggal substitusi 0 sini, gitu ya. Jadi U sama dengan 0 tambah 1, gitu kan. Jadinya 1.
Kalau X-nya 1 berapa? Nah, ini kan X-nya 1. Kalau X-nya 1, maka U-nya berapa? Jadi 1 tambah 1 jadi 2 begitu. Oke, berarti di sini batasnya adalah 1 sampai 2. Nah, yang batasnya 1 sampai 2 yang mana? Antara C sama E begitu. Oke ya. Nah, di sini kita nggak bisa pakai cara cara yang sama begitu gitu ya. Kalau misalkan cara yang sama pasti jawabannya adalah A, B, C gitu ya, karena di sini 0,1 0 sampai 1 semua kan gitu ya. Nah, jadi di UTBK nggak berlaku kayak gitu ya. Jadi jangan sampai pakai strategi yang kayak gitu. Gitu ya, karena sebagian besar lebih banyak salahnya daripada betulnya. Jadi di UTBK jangan dipakai ya strategi gitu. Cari yang samanya, misalkan yang banyak itu jangan ya. Nah, karena strategi itu tidak berlaku di UTBK, lebih banyak salahnya daripada benernya karena panitia udah tahu. Oke, next gitu ya, lanjut. Kita substitusi U-nya gitu ya. Akar X plus 1 U-nya. Ya, jadi U-nya adalah X plus 1. Nah, kita ubah X yang ini gitu ya, X yang ini menjadi apa? Nah, kalau misalkan bisa kita tulis, kalau U sama dengan X plus 1, berarti X-nya adalah U min 1, begitu. Nah, berarti yang X kuadrat ini, gitu ya, yang X kuadrat ini diganti dengan U, gitu ya. Jadi, bisa kita tulis U min 1 kuadrat, karena X-nya adalah dikuadratin, gitu ya. Akar, nah, X plus 1 itu adalah U. Nah, dx itu ya berarti kita turunin ini. Turunan U apa? 1 du begitu ya. Turunan X plus 1 apa? 1 dx begitu. Artinya apa? Du sama dengan dx. Nah, ini adalah du karena dx-nya sama dengan du ini gitu ya. Udah selesai. Jadi jawabannya adalah yang ada kuadratnya, yaitu yang E. Oke, gimana? Mudah bukan? Mudah sekali. Oke, berikutnya. Nomor 4. Ini sama dengan yang tadi ya. Tinggal dikerjakan deh gitu ya, bisa lah. Oke, nomor 5. Jika nilai integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan 6. Terus integral 0 sampai 1 x dikali fx kuadrat plus 1 dx adalah berapa? Nah, karena di sini fx-nya udah dikasih tahu begitu ya. Sama dengan 6, maka yang ditanya nih. Jadi kita tulis 0 sampai 1 x kali fx kuadrat plus 1 dx. Nah, kita misalkan ini pakai integral substitusi gitu ya. Jadi misalkan U-nya sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, turunan dari U apa? 1 gitu kan. Berarti DU gitu ya. Tinggal ditambahin gitu aja sih. Sesuai dengan variabelnya gitu ya. Kalau X kuadrat turunannya X kuadrat plus 1 turunannya 2X. Tinggal ditambahin DX begitu. Nah, berarti DX-nya apa? DX-nya adalah 2X-nya pindah ya ke sini. Jadi 1 per atau DU per 2x begitu. Nah, sehingga kita ganti semuanya dan ingat ketika kita pakai integral substitusi maka batasnya juga harus berubah. Begitu ya. Jadi kalau x-nya 0 maka u-nya berapa? Masukin 0 sini u-nya adalah 1. Kalau x-nya 1 maka u-nya berapa? U-nya sama dengan 2. Oke. Berarti integral dari sini kita pindah ke bawah deh. 0 sampai 1 X dikali f X kuadrat plus 1 dx, kita substitusi semuanya, kita ganti batasnya menjadi 1 sampai 2 ini ya, 1 sampai 2 X dikali fu begitu. Dx nya adalah du per, ini dx nya ya, du per 2x. Nah, ini coret-coret gitu. Ada 2 pindah ke depan, setengah integral dari 1 sampai 2 fu du. Oke, gimana? Nah, integral 1 sampai 2 fu du itu nilainya akan sama dengan integral ini gitu ya. Jadi hasilnya adalah setengah dikali 6 sama dengan 3 gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang
bebek. Gimana? Mudah bukan? Oke, mudah-mudahan mudah banget gitu ya setelah belajar dengan Om Jero. Oke, yang berikutnya adalah SBMPTN 2013. Kita lihat di sini. Integral 2 cos 1 min 2x kali sin x. Nah, coba pikirkan. Bisa langsung diintegralin enggak gitu kan? Bisa enggak langsung diintegralin kalau seperti ini? Atau pakai parsial atau pakai substitusi begitu. Coba dipikirkan dulu. Oke, udah kepikiran? Nah, ini nggak bisa langsung diintegralin. Kenapa? Karena di sini ada perkalian, gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan nggak bisa langsung diintegralin, cara berpikir kita berikutnya adalah pakai rumus. Bisa nggak pakai rumus? Nah, di sini ada 2 cos kali sin. Nah, ada rumusnya kan? Gitu ya. Jadi 2 cos kali sin, jadi ingat rumusnya kalau perkalian trigonometri. Gitu ya. Jadi kalau misalkan 2 sin kali cos, 2 cos kali sin gitu ya. 2 cos kali cos, 2 sin kali sin begitu ya. Nah, ini hasilnya adalah S tambah S begitu ya. Yang ini adalah S min S. Yang ini cos tambah cos. Yang ini min gitu ya. Sin min cos ya. Min cos min C tambah C begitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini artinya apa gitu ya. Jadi dari sini ke sini kalau misalkan ini sudutnya A, ini sudutnya B begitu ya. Yang cosnya. Nah, berarti di sini A plus minus B gitu. Artinya apa? Ya tinggal di yang pertama ini yang ditambahin begitu ya sudutnya. Yang kedua ini yang dikurangi sudutnya. Gitu. Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan 2 kosin berarti pakai ini 2 CS begitu ya. Oke, jadi bisa kita tulis integral. Nah, 2 CS berarti CS pakai yang ini. Sin yang pertama sudutnya ditambahin. Begitu. Jadi sin sudutnya tambahin berapa? 1 min 2x ditambah x berarti 1 min x begitu ya. Dikali dikurangi sin. Nah, yang berikutnya adalah sudutnya dikurangi yang posisi kedua ini begitu ya. Jadi A min B begitu. Jadi yang pertama adalah ditambah, yang kedua dikurangi begitu. Jadi sudutnya dikurangi 1 min 2x dikurangi x jadinya apa? 1 min 3x gitu dx. Nah, baru di sini karena udah bentuk konsep dasar yaitu sin gitu. Nah, berarti bisa kita langsung integralkan. Dan ingat integralin ya, integral sin AX plus B gitu ya, dx itu sama dengan min 1 per A cos X cos AX gitu ya, plus B plus C begitu ya, plus C. Nah, ini kalau ada bentuk seperti ini, sehingga di sini A-nya kan min 1 ya. Jadi min 1 per min 1 gitu ya. Min 1 per, nah ini A-nya min 1. Begitu ya. Dikali cos 1 min X. Gitu. Dikurangi, rumusnya integral itu minus, begitu ya. Min 1 per A. A-nya adalah minus 3. Begitu, kali cos 1 min 3x plus C begitu. Jadi sama dengan ini min jadi plus ya. Jadi cos 1 min x, yang ini jadi berapa? Min sepertiga cos 1 min 3x begitu plus C. Oke. Nah, karena kosinus ini adalah fungsi genap
gitu ya, sehingga bisa kita ubah sudutnya jadi cos ini menjadi X min 1, ini min sepertiga sin 3X apa cos ya, cos 3X min 1 plus C, begitu. Karena adalah fungsi genap. Apa sih fungsi genap itu? Jadi misalkan gini, kalau cos min X itu sama dengan cos X, kalau cos ya. Nah, kalau sin X itu fungsi ganjil. Jadi kalau misalkan sin min X itu sama dengan min sin X, begitu. Ini adalah fungsi ganjil ya. Nah, kenapa nilai cos min X itu sama dengan cos X? Lihat di sini ya. Kenapa di sini cos 1 min X sama dengan cos X min 1? Karena cos min X itu sama dengan cos X. Begitu ya. Nah, beda lagi kalau misalkan nantinya sinus. Nah, kalau sinus nanti harus ada minusnya di depannya gitu ya. Kalau misalkan sinus ini di sini kasih minus, begitu. Oke, paham? Nah, jadi jawabannya adalah cos X min 1 min sepertiga cos 3X min 1. Oke, jadi jawabannya adalah bebek. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, ikuti terus channel Wangsit Om Jero biar dapat petuah langsung dari Om Jero ya, bagaimana cara mengerjakan soal-soal UTBK. Oke, kalau misalkan ada yang nggak paham silahkan tanya di kolom komentar. Nanti Om Jero jawab. Oke, berikutnya adalah integral fx. Waduh, sulit amat ya. 1 plus sin x tambah sin kuadrat x tambah sin pangkat 3 gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ini adalah ada penjumlahan, ini artinya apa? Ini artinya deret. Begitu ya. Ini artinya deret, berarti deret. Nah, sampai titik-titik ini berarti deret geometri tak hingga gitu. Karena dijumlahinnya sampai tak terbatas begitu ya, sampai tak terhingga. Oke, berarti deret geometri tak hingga fx itu sama dengan rumusnya air gitu ya, 1 per 1 min R. A-nya berapa? 1 per 1 min R rasio. Rasio itu U2 per U1, berarti sin X gitu ya. Sama dengan di sini kita kalikan sekawan gitu ya. Kalikan sekawan kan ada 1 min sin X nih, kalikan sekawan. Jadi berapa? 1 per 1 min sin X itu dikali dengan 1 plus sin X. Nah, sekawannya ya per 1 plus sin X begitu. Jadi sama dengan ini 1 plus sin X per, nah ini kali sekawan itu jadi 1 min sin kuadrat X. Nah, 1 min sin kuadrat X itu adalah cos kuadrat X. Gitu ya. Jadi 1 min sin kuadrat X itu adalah cos kuadrat X. Ya udah, bagi masing-masing semuanya, berarti 1 per cos kuadrat X. Begitu ditambah sin X per cos kuadrat X. Nah, yang ini menjadi, nah 1 per cos X, cos kuadrat X itu ada 1 per cos itu sekan ya. Sekan kuadrat X gitu. Plus, nah yang ini adalah dipecah nih. Gitu ya, jadi sin X per cos X begitu dikali 1 per cos X. Nah, sama dengan ini adalah sekan kuadrat X plus sin X per cos X adalah tan X. 1 per cos X adalah sekan X begitu ya. Oke, berarti yang diminta adalah integralnya 0 sampai V per 4. Jadi 0 sampai V per 4 fx-nya adalah tadi sekan kuadrat X ditambah sekan X kali tan X dx begitu ya. Nah, udah tinggal diintegralkan. Sekan kuadrat apa? Sekan kuadrat itu adalah tan X. Gitu ya, integralnya. Terus kalau sekan tangen integralnya adalah apa gitu ya? Saya menemukan ini dari web. Oke ya. Nah, jadi berikutnya adalah sekan tangen integralnya adalah plus sekan gitu ya. Batasnya adalah dari 0 sampai V per 4. Oke, nah tinggal diintegralkan langsung. Apa namanya, tinggal dimasuk substitusi batasnya. Tangen X adalah
Nah, ini kan tangan X plus secant X. Nah, tangan V per 4. Tangan V per 4 itulah tinggal substitusi dulu ya. Tangan V per 4 ditambah secant V per 4. Begitu ya. Dikurangi tan 0 ditambah secant 0. Begitu. Nah, tan 0 berapa? Tan V per 4. Tan V per 4 itu 1. Gitu ya. Secant V per 4 berapa? Akar 2. Akar 2 ya, oke. Terus min tan 0. Tan 0 itu 0 secant 0. 1 gitu ya. Jadi jawabannya adalah akar 2 gitu ya. Oke, di sini paham? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut gitu ya. Jadi silakan tanya di kolom komentar. Jadi kalau misalkan ada yang nggak paham, oke. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Kalau misalkan ada yang nggak paham, silakan tanya di kolom komentar. Oke, berikutnya adalah soal nomor 8. Diketahui fungsi fx sama dengan fx plus 2 untuk setiap, nah batasnya adalah dari 0 sampai 2 fx dx, itu hasilnya adalah yang B, begitu kan. Nah, berikutnya adalah pertanyaannya ya. Integral 3 sampai 7 fx plus 8 dx itu sama dengan berapa, begitu. Oke. Nah, kita lihat di sini gitu ya, integralnya fx itu sama dengan fx plus 2. Artinya apa ini gitu ya? Ini artinya fungsinya fungsi konstan gitu. Jadi adalah fungsi konstan. Tahu ya fungsi konstan. Jadi ini adalah fungsi konstan ya, sehingga kalau misalkan fungsi konstan itu misalkan gini. Jadi ini adalah fungsi konstan. Nah, kalau misalkan integralin dari 0 misalkan sampai 2 gitu ya, itu hasilnya adalah B. Nah, berarti dari 0 sampai dari 2 sampai 4 pun hasilnya adalah B, begitu ya. Karena ini persegi gitu ya, persegi panjang atau persegi panjang ya. Nah, jadi kalau misalkan dari 3 sampai 7 berapa gitu ya. Kalau misalkan pertanyaannya adalah 3 sampai 7. Nah, kalau misalkan 3 sampai 7, ingat 0 sampai 2 itu adalah B. Berarti kalau misalkan 3 sampai 7 gitu ya. Nah, ini kan panjang kali lebar kan. Panjangnya 2, lebarnya apa gitu ya. Berapa gitu ya, ini panjang kali lebar. Nah, kita panjangnya lebarnya pasti sama gitu ya. Cuman beda panjangnya doang. Panjangnya berapa? 4. Nah, kalau yang panjangnya 2 aja B, berarti kalau panjangnya 4 adalah berapa? 2B. Kenapa? Karena ini adalah fungsi konstan gitu ya. Jadi mau kalau misalkan fx sama dengan fx plus 2 itu hasilnya sama, maka nah ini juga B tambah B jadinya 2B, begitu ya. Oke, paham di sini? Jadi sangat sederhana kalau misalkan fungsi konstan. Berikutnya adalah soal nomor 9. Integral dari min 4 sampai 4 fx dikali sin x ditambah 1 dx sama dengan 8. Begitu ya. Oke, hasilnya berapa? Kita lihat ya. Oke, kita kerjakan. Yang ditanyakan apa nih? Maka oke ini ya. Nah, berarti di sini kita harus pakai sifat-sifat. Mana dulu nih yang intervalnya paling kecil? Interval yang paling kecil adalah ini. Begitu ya. Berarti di sini ada min 2 sampai 4. Oke, berarti bisa kita pisahkan yang ini gitu ya. Jadi yang ini oke, integral
min 4 sampai 4 fx dikali sin x plus 1 dx sama dengan 8 ya. Nah, kita pisahkan dari min 4 sampai 2 begitu ya, fx kali sin x plus c plus 1 dx plus gitu ya, dari 2 sampai bukan dari 2 ya, min 2 ini ya, min 2 sampai 4 begitu, fx kali sin x plus 1 dx sama dengan 8. Oke, nah selanjutnya adalah apa nih, dari min 2 sampai ini, berarti bisa pisahkan dari sini ya. Cuman yang belum ada adalah ini. Oke. Salah. Oke, salah ya, jangan ini yang jangan dipisahin ya. Kita integralin dulu deh ya. Integralin ini, pisahkan ini ya. Ini kalikan dulu deh. Jadi integral min 4 sampai 4 fx kali sin x gitu ya, dx ditambah integral min 4 sampai 4 fx dx begitu ya, sama dengan 8. Dan ingat di sini ada perkalian sin x gitu ya. Nah, karena di sini fx-nya dikasih tahu adalah fungsi genap. Kalau fx fungsi genap artinya apa gitu ya. Jadi kalau fx fungsi genap itu integralnya adalah misalkan begini ya. Kalau fx fungsi genap, misalkan fungsinya begini, gitu ya. Jadi dari 0 sampai x, gitu ya. Nah, di sini adalah misalkan dari 0 sampai a, di sini sampai min a, begitu ya. Nah, ini adalah hasilnya 2 kalinya nanti, begitu ya. Jadi 2 kali dari 0 sampai berapa di sini, min ini ya, jadi dari 0 sampai a gitu ya, itu 2 kalinya gitu ya, fx dx begitu ya. Jadi maksudnya begini, jadi kalau misalkan ada min a gitu ya sampai a fx dx gitu ya, sama dengan misalkan hasilnya b begitu ya. Nah, kalau misalkan ditanyakan ini gitu ya, nah berapa gitu ya, jadi ini kan dari min a sampai a itu adalah sebegini misalkan. Nah, maka dari 0 sampai a itu adalah setengahnya gitu, jadi setengah b begitu ya. Nah, jadi adalah setengahnya. Nah, bagaimana kalau misalkan fungsi genap? Fungsi genap adalah kalau misalkan begini grafiknya gitu ya, seret gitu ya. Jadi kalau misalkan ini adalah a, ini adalah min a begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan integral dari 0 sampai a fx itu adalah misalkan hasilnya b begitu. Nah, maka kalau misalkan integral min a sampai 0 fx dx itu sama dengan min b. Nah, jadi kalau ditotalin dari min a sampai a, fx dx itu sama dengan 0 begitu ya. Nah, kita lihat di sini. Fx adalah fungsi genap. Ini adalah genap. Sedangkan sin x adalah ganjil. Begitu ya. Nah, artinya apa? Kalau misalkan diintegralin dari min 4 sampai 4 gitu ya. Ini adalah genap. Nah, yang ini ganjil. Jadi hasilnya apa? 0 gitu. Karena ada ganjilnya ya gitu. Jadi ingat fungsi ganjil. Ini adalah fungsi ganjil gitu ya. Ini ganjil. Yang ini tadi genap gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Misalkan bedanya fungsi genap dengan fungsi ganjil gitu ya, di dalam integral. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, ini kan tadi fungsi genap fx-nya. Jadi kalau misalkan dari min 4 sampai 4 itu bisa kita ubah dari
0 sampai 4. Begitu ya, fx dx. Jadi artinya 2 kalinya gitu ya, sama dengan 8. Berarti dari 0 sampai 4 fx dx itu sama dengan 4 begitu ya, karena dibagi itu ya 8 bagi 2. Oke, paham di sini? Nah, kita udah dapat dari integral dari 0 sampai 4. Nah, yang berikutnya adalah yang ditanya. Oke, ini ya. Nah, kita jabarkan ini. Gitu, kita jabarkan yang ini. Integral dari min 2 sampai 4, oke ya. Jadi integral dari min 2 sampai 4 fx dx itu sama dengan 4 gitu ya. Ini dari soal sini ya. Begitu. Nah, sehingga bisa kita pisahkan karena di sini yang ditanya adalah dari min 2 sampai 0. Nah, berarti kita pisahkan di sini karena 0 itu di antara min 2 sampai 4. Berarti bisa kita pisahkan ini ya. Jadi sama dengan dari min 2 sampai 0 fx dx begitu ya, ditambah integral dari 0 sampai 4 fx dx sama dengan 4. Begitu ya. Nah, kita tahu nilai dari 0 sampai 4 fx dx berapa? Nah, ini ya, dari 0 sampai 4 fx dx itu adalah 4. Sehingga bisa kita peroleh dari min 2 sampai 0 fx dx gitu ya, ditambah 4 sama dengan 4. Jadi integral dari min 2 sampai 0 fx dx itu sama dengan 0. Oke ya, jadi jawabannya adalah 0 begitu. Oke, paham di sini? Kalau misalkan nggak paham, silahkan tanya di kolom komentar begitu ya. Nah, oke, jadi penjabarannya adalah seperti ini karena ada fungsi genap sama fungsi ganjil begitu ya. Jadi ini nggak bisa kita pisah ke min 2 sama ke 0 gitu ya. Karena ada fungsi genap sama fungsi ganjil. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Ini konsepnya adalah fungsi genap, fungsi ganjil di integral. Begitu ya. Ini fungsi ganjil di integral. Konsepnya ya. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang nggak paham, silahkan tanya di kolom komentar. Berikutnya adalah nomor 10 SBMPTN 2017. Oke, integral 9x kuadrat akar x pangkat 3 min 1 dx gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Apakah pakai integral substitusi atau bisa langsung diintegralin, itu cara berpikirnya ya. Atau integral substitusi. Nah, kalau cara biasa gitu ya, langsung diintegralin nggak bisa, ini kompleks banget gitu ya. Nah, berarti pakai rumus juga nggak bisa, karena x kuadrat dikali akar x, bagaimana rumusnya kan begitu ya. Bisa dimasukin ke sini, x kuadratnya bisa gitu ya. Cuman udah makin rumit begitu. Nah, berarti berikutnya adalah integral substitusi. Nah, ingat integral substitusi ciri-cirinya. Nah, misalkan ini u sama dengan x pangkat 3 min 1. Turunannya berapa? Ya, turunan u adalah 1 du gitu ya. Turunan x pangkat 3 itu adalah apa? 3x kuadrat. Ada nggak suku yang sejenis dengan 3x kuadrat? Ada, 9x kuadrat gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang sejenis berarti boleh integral substitusi. Oke, ini 3x kuadrat dx gitu ya. Berarti dx-nya adalah du per 3x kuadrat. Nah, berikutnya kita tinggal substitusi integral 9x kuadrat akar u gitu ya. Dx-nya adalah du per 3x kuadrat begitu. Nah, ini kita coret-coret sisa 3 gitu kan. Jadi 3 integral akar u itu berarti bisa kita tulis u pangkat setengah du. Nah, udah kita integralin 3 gitu ya, 3x kuadrat. Oke, yang ada 3-nya itu ini ya. Oke, nanti dulu lah ya. 3x kuadrat berarti setengah ya, pangkat setengah ini ditambahin 1 setengah. Setengah tambah 1 itu adalah 3/2. Berarti nanti di sini nulisnya 2/3 begitu ya. U pangkat berapa? U pangkat 3/2 plus C. Nah, ini kan coret-coret jadi ada 2 di depannya, yang ada 2-nya adalah yang C begitu. Oke, tapi kita lanjutkan. Nah, U pangkat 3/2. Ingat 3/2 itu adalah 1 setengah kan?
Gitu ya. 3/2 itu adalah 1/2. Artinya apa? U pangkat 1 gitu ya, dikali U pangkat setengah atau akar U plus C begitu. Jadi sama dengan 2 U-nya kita kembalikan X pangkat 3 min 1 akar X pangkat 3 min 1 plus C begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya adalah nomor 11. Nah, bagaimana dengan soal seperti ini? Nah, bisa nggak diutak-atik dulu begitu ya? Bisa nggak pakai rumus? Jadi jangan langsung integral substitusi atau parsial, jangan gitu ya. Jadi bisa nggak diutak-atik? Nah, ini kan ada X pangkat 4 min 1, bisa dong gitu ya. Nah, integral X pangkat 4 min 1 gitu ya per X pangkat 3 plus X kuadrat dx gitu ya, sama dengan integral. Nah, ini bisa menjadi X kuadrat plus 1 dikali X kuadrat min 1 kan begitu ya, per, nah ini ada faktor X, X nya keluarin, X kali X kuadrat plus 1 begitu, pangkat 2 dx. Nah itu ya, jadi ini sama bisa dicoret. Nah itu, jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi sebelum kita substitusi atau parsial, bisa nggak diutak-atik dulu pakai rumus begitu ya. Nah integral baru di sini gitu ya, X berapa di sini, X kuadrat min 1, oke ada per X nya ya, jadi X kuadrat min 1 per X pangkat 2 dx begitu. Jadi sama dengan integral, nah ini dibagi X semuanya. Kalau dibagi X semuanya jadi X min 1 per X begitu, pangkat 2 dx. Nah baru kita kuadratin, karena kalau kuadrat masih bisa ya, masih sederhana. Integral X kuadrat 2 dikali X dikali min 1 per X jadi min 2 gitu ya, terus ditambah 1 per X kuadrat gitu dx. Udah. Nah karena ini adalah bentuk biasa begitu, jadi langsung diintegralin. X kuadrat integralnya 1/3 X pangkat 3. Kalau konstanta diintegralin jadi min 2, tinggal kasih X. Oke, 1 per X kuadrat diintegralin. Nah, ini adalah 1 per X kuadrat itu kalau kita tulis begini, X pangkat min 2 begitu ya. Nah, integralin itu kan tambah 1. Min 2 tambah 1 adalah min 1. Jadi 1 per min 1. Jadi min 1. Gitu ya. Nah, ditambahin pangkat 1 kan. Jadi X pangkat min 1 begitu ya. Plus C. Nah, udah, jadi jawabannya adalah 1/3 X kuadrat, ada min 2X, ada min X. Jadi jawabannya adalah yang bebek begitu. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Mudah bukan? Mudah. Oke ya. Ikuti terus channel Wangsit Om Jero. Oke, berikutnya adalah nomor 12 SBMPTN 2018. Integral dari 1 sampai 36. Begitu ya. Ya, caranya sama berpikirnya. Apakah bisa langsung diintegralin? Begitu ya. Kalau misalkan nggak bisa, pakai substitusi. Begitu ya. Bisa nggak nih pakai substitusi? Kalau bisa, ya berarti silahkan pakai substitusi. Kalau nggak bisa, itu. Tapi ada ciri-ciri substitusi kan begitu ya. Nah, yang dimisalin gitu ya. U misalkan yang di pangkat ini 3 ditambah akar X. Nah, habis itu gitu ya, turunannya U turunannya 1. 1 itu berarti DU gitu ya. Tinggal kasih DU. 3 turunnya 0. Oke, turunan akar X, ingat turunan akar X. Akar kotak turunannya apa? Turunan dari kotaknya per 2 ditulis lagi kan begitu ya. Nah, berarti di sini bisa kita tulis turunan dari X itu 1 per 2 akar X dx. Nah, terakhirnya kasih dx. Ada nggak yang sejenis? Nih. Atau yang satu suku dengan ini gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang sejenis, nah ini kan ada nih ya, 1 per akar X kan. Begitu ya, atau 3 per akar X boleh gitu ya. 3 per akar X. Nah, yang intinya adalah ada per akar X-nya. Begitu ya. Jadi artinya bisa pakai substitusi karena ada suku yang sejenis. Oke, kita tinggal langsung kalikan. Oke, karena kita mau pakai integral substitusi, berarti
batasnya juga harus diubah begitu. Oke, kalau U-nya 1, kalau X-nya 1 berapa gitu ya? Kalau X-nya 1. Kalau X-nya 1 berarti U-nya 4 begitu ya. Kalau X-nya 36 berarti berapakah U-nya? Jadi tinggal disubstitusi ke sini ya. Jadi 36 itu adalah 6, 6 tambah 3 9. Oke, jadi itu ya. Oke, batasnya adalah yang ini, integral 1 sampai 36 3 per akar X kali 3 plus akar X pangkat 3 per 2 dx itu sama dengan integral batasnya adalah 1 sampai 4 sampai 9 ya. Jadi 4 sampai 9 3 per akar X gitu ya. U pangkat 3 per 2 dx nya berapa? Nah, ini dx nya ya. Berarti dx itu sama dengan ini pindah ke sana 2 akar X du. Oke, berarti ini adalah 2 akar X du. Nah, itulah kenapa harus ada yang sejenis, karena biar ada yang bisa dicoret begitu. Nah, udah, jadi jawabannya adalah 6 begitu ya. Integral 4 sampai 9 U pangkat 3 per 2 du. Nah, ini adalah bentuk sederhana. Begitu. Nah, berikutnya adalah tinggal diintegralin. Ketika integralin ingat tambahin 1. Min 3 per 2 gitu ya, ditambah 1 berapa? Begitu. Jadi min 3 per 2 ditambah 2 per 2. Jadi sama dengan min setengah kan gitu ya. Oke, tinggal disubstitusi aja berarti jadi sama dengan 6 gitu ya. Batasnya dari 4 sampai 9. Langsung diintegralin aja ya. Ini kan hasil integralnya adalah min setengah, berarti min 2 begitu ya. U pangkat min setengah. Gitu. Batasnya adalah dari 4 sampai 9. Nah, U-nya jangan dikembalikan lagi. Kenapa? Karena batasnya udah diubah menjadi 4 sama 9. Dikembalikan kalau batasnya nggak diubah begitu ya. Jadi ini sama dengan min 12 gitu ya. U pangkat min setengah, batasnya dari 4 sampai 9. Nah, udah dimasukin gitu ya. Jadi kalau misalkan mau kita tulis berarti begini ya. Min 12 per akar U. Karena minus kan pindah ke penyebut ya. Nah, udah, jadi sama dengan yang pertama 9 masukin. Min 12 per akar 9. Gitu, dikurangi min 12 per akar 4. Jadi sama dengan min 12 per 3 plus 12 per 2 gitu ya. Jadi sama dengan 4 minus begitu ya, plus 6. Jadi sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, ada pertanyaan? Gimana? Mudah bukan? Mudah banget begitu ya. Jadi nggak ada yang susah deh kalau misalkan menyimak channel Wangsit Om Jero. Insya Allah yang sulit jadi mudah. Oke, ikuti terus ya channel Wangsit Om Jero. Nomor 13. Nomor 13 ini, nah ini matematika sosum, mungkin sekarang masuk ke matematika dasar. Jadi wajib bisa ya. Jadi masuknya ke TPS. Integral dari 0 sampai 2AX plus B sama dengan 4 begitu ya. Integral dari ini juga sama dengan 10. Oke, berarti ini yang variabelnya ada 1. Berarti kita mulai dari sini aja deh integralnya ya. Jadi integral 1 sampai 3 X kuadrat plus 2B gitu ya, dx sama dengan 10. Nah, kita integralin. Kita integralin dari 1 sampai langsung integralin ya. X kuadrat integralnya berapa? Gitu ya. Ditambahin 1 pangkatnya ya, 2 tambah 1 3, berarti 1 per 3 begitu. X pangkat 3 plus 2B, ini kan konstanta ya. Kalau konstanta tinggal dikasih X doang begitu. Batasnya adalah dari 1 sampai 3 sama dengan 10 begitu. Oke, substitusi 3 gitu ya. Jadi 3 pangkat 3 per 3 tambah 2B kali
3. Nah, gitu ya. Terus dikurangi, masukin 1. Jadi 1/3, 1 pangkat 3. Begitu, ditambah 2B kali 1. Sama dengan 10. Begitu. Oke, ini berapa? 9 tambah 6B min 1/3 gitu ya, plus 2B begitu, sama dengan 10. Oke, pindahin ini ke sana gitu ya, jadinya berapa? 1. Berarti di sini minusnya kalikan gitu ya, jadi 6B min 2B gitu ya, sama dengan 10 min 9. Ini min 1/3 pindah ke sini jadi plus 1/3 begitu. Oke, berarti di sini 2B sama dengan 10 kurang 9, 1. 1 tambah 1/3. Gitu ya, jadi berapa nih? 4/3. Jadi B-nya adalah 2/3 gitu ya. Oke, kita udah dapat B-nya. Berikutnya adalah mencari A. Oke ya. Atau di sini 3B-nya ya. Ini kan ditanya 6B begitu ya. Kalau misalkan 6B berarti ini kan 3B sama dengan 2 gitu ya. Berarti tinggal kalikan 2, jadi 6B sama dengan 4. Atau dari sini juga bisa ya. Gitu. Jadi ini adalah 6B sama dengan 4 begitu. Oke, berarti kita udah dapat ini 4. Nah, sekarang kita cari integral ini gitu ya. Dari 0 sampai 2AX min B dx sama dengan 4. Nah, kita integralin. AX integralnya apa? X pangkat 1. 1 tambah 1 setengah. Jadi setengah AX kuadrat min, nah konstanta, jadi tinggal kasih BX begitu ya. Batasnya adalah dari 0 sampai 2 sama dengan 4. Oke, masukin 2, jadinya berapa tuh? Masukin 2 di sini, 2 kuadrat 4, 4 bagi 2 berarti 2A gitu ya. Min 2B. Dikurangi, nah masukin 0, 0, 0. Oke, kurangin 0 ya, sama dengan 4. Selesai nih. 2B, 2A min 2B. B-nya adalah, kita udah tahu tadi, B-nya adalah ini ya, 2/3 begitu. Jadi 2/3 sama dengan 4. Bagi 2 semua boleh gitu ya. Bagi 2 semua, jadi A min 2/3 sama dengan 2. Jadi A-nya sama dengan 2 ditambah 2/3. Jadinya berapa? 8/3 ya. Samain penyebutnya gitu ya. Jadi ini kalikan gitu ya. Ditambahin begitu ya caranya ya. Nih, karena ini materi sosum, jadi anak IPS harus bisa nih ya. Jadi ini cara begini ya, kalikan tambahin begitu. Jadi 6 tambah 2 8, 8/3 A-nya. Nah, yang ditanya adalah di sini 3A. Oke, ya udah langsung 3A sama dengan 8 kan? Gitu. Oke, jadi di sininya 8 tambah 4 sama dengan 12. Ada yang salah berarti di sini ya. Ada salah hitung. Coba yang mana yang salah hitungnya? Salah hitungnya di mana ini? 9 tambah 6B. Oke, ini salah hitung ya. Harusnya satu 4 oke, ini harusnya ada 2-nya. Oke, ini salah ya, ini harusnya 4 ya. Oke, berarti ini adalah 1/3 begitu. Oke, berikutnya di sini berarti 6B-nya adalah berapa? Ini kan B-nya udah dapat ya, 1/3
Karena kan 4B sama dengan 4/3. Berarti B-nya adalah 1/3 begitu ya. Nah, kalau misalkan 6B, ini kan 3B sama dengan 1 begitu. Jadi 6B kali 2 berarti ya semuanya. Nah, berarti 6B-nya adalah 2. Jadi di sini adalah 2. Nah, oke, B-nya kita ganti di sini, ini adalah 1/3. Begitu. Ini adalah 1/3. Ini adalah 1/3. Jadinya berapa nih? 6, 7. Oke ya, berarti ini 7. Nah, kalau misalkan 7, berarti ini adalah 7. 7 tambah 2 adalah 9 ya. Oke, berarti jawabannya yang E. Oke, bagaimana? Oke ya, hati-hati ya nanti ngitungnya kalau misalkan ngerjain soal ya. Oke, next. Nomor 14. Nah, nomor 14 sama gitu ya dengan nomor 13. Caranya kita integralkan. Jadi di sini 4 ditambah integral 0 sampai 2 bx ditambah x min 2. Begitu ya, dx. Sama dengan integral dari min 1 bx plus 1 dx begitu ya. Ya udah kita integralkan. Nah, ini 4 nggak usah diapa-apain karena ada di luar. Gitu. Nah, kita integralkan yang ini. Bx integralnya berapa? Integralnya adalah setengah bx kuadrat karena kan x pangkat 1 ini ya. Ditambah yang ini, diintegralin berapa? X. Jadi setengah x kuadrat min 2 konstanta tinggal kasih x aja begitu ya. Batasnya 0 sampai 2. Sama dengan integral dari ini. X adalah setengah x kuadrat begitu. Integral 1 konstanta tinggal kasih x. Batasnya dari min 1 sampai b. Ya udah selesai gitu ya. 4 plus masukin 2 semuanya jadi berapa ini? 2 x kuadrat jadi 4. 4/2 jadi 2b. Ditambah 2 min 4 begitu ya. Dikurangi, nah ini 0, 0, 0, 0 berarti 0 gitu ya. Sama dengan masukin b. Jadi setengah b kuadrat ditambah b. Dikurangi, masukin minus 1 gitu ya. Jadi setengah min 1 begitu. Oke ya, paham di sini? Nah, berikutnya adalah tinggal hitung. Jadi berapa nih? Ada b kuadrat, ada 4, 4 ini habis. Berarti tinggal 2b dengan ini ada b gitu ya. Pindahin semuanya ke kanan, jadinya berapa tuh? Jadi setengah b kuadrat pindah ke kanan semua ya. Ini 2b pindah ke sini, sini ada b. Ini kan 2b pindah ke sana jadi min 2b. Jadinya min b. Terus di sini ada setengah dikurangi 1 min setengah. Min setengah ini 2 pindah ke sana gitu ya. Jadinya min setengah min 2 jadinya min 1/3 apa? Oke, bukan min 1/3 ya, min 3/2 sama dengan 0. Oke, berikutnya adalah kali 2 semuanya jadinya b kuadrat min 2b min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan begitu sama dengan 0. Jadi b min 3 plus 1. Jadi b-nya adalah 3 sama b-nya sama dengan min 1. Yang ditanya apa nih? Yang ditanya b-nya adalah positif. Berarti 3 jawabannya. Oke, jadi yang 3 adalah bebek. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Jadi integral itu mudah deh gitu ya. Jadi enggak sulit. Berikutnya adalah ini yang matematika saintek untuk anak IPA integralnya ya. Misalkan fungsi f memenuhi f min x sama dengan fx min 3 untuk tiap x. Jika min 1 jika integral 1 sampai 5 fx dx sama dengan 2, terus integral 3 sampai 5 fx dx sama dengan min 3, yang ditanya adalah ini gitu ya. Oke, kita lihat. Ini dulu ya. Kita di sini intervalnya 1 sampai 5, ini 3 sampai 5. Artinya apa? Artinya ada dari 1 sampai artinya apa nih? 3 di antara ini, interval ini ya.
berarti kita pakai sifat. Berarti kita jabarin dari sini dulu boleh. Integral 1 sampai 5 fx dx sama dengan 2. Berarti ini bisa kita tulis integral 1 sampai 3 fx dx itu ditambah integral 3 sampai 5 fx dx, begitu ya. Nah, kalau yang nggak paham silahkan lihat di awal dulu materinya gitu ya. Jadi biar paham di sini. Oke. Kita udah tahu integral dari 3 sampai 5 itu hasilnya minus 3. Begitu ya. Jadi bisa kita tulis ini integral 1 sampai 3 fx dx itu sama min 3 sama dengan 2 kan begitu ya. Jadi integral 1 sampai 3 fx dx itu sama dengan 5. Nah, kita udah dapat nih 1 sampai 3-nya integralnya adalah nilainya 5. Nah, berikutnya adalah pertanyaannya gitu ya. Karena batasnya udah sama 1 sampai 3, bedanya apa nih? Bedanya adalah minus sama posisinya terbalik ya. Berarti apa yang kita lakukan? Kita kali minus. Ingat kita sifatnya yang di depan gitu ya, yang di awal. Silahkan pahami sifat yang di materinya dulu gitu ya, biar paham. Jadi di awal ada sifat-sifat integral. Oke. Jadi kalau misalkan integral min 3 sampai 1 min 1 fx dx gitu ya. Nah, semuanya kali minus. Biar positif. Kalau kali minus jadinya apa? 3 1 di sininya min x dx begitu ya. Ini kali minus begitu. Nah, sama dengan, nah batasnya ingat kebalik kan. Harusnya kan 1 3 kayak gini. Di situ adalah 3 1. Berarti kita tukar. Nah, lihat sifatnya lagi di awal ya. Ketika kita menukar batas. Jadinya tandanya berubah jadi positif. 1 3 f min x dx begitu. Nah, sama dengan, nah ini lihat di sini. F min x. F min x itu adalah fx min 3. Begitu. Jadi integral 1 sampai 3 ini adalah fx min 3 dx. Ya udah kita integralin masing-masing. 1 sampai 3 fx dx min integral 1 sampai 3 dx begitu ya. Jadi sama dengan integral 1 sampai 3-nya berapa? 5 gitu ya. Nah, terus min. Nah, ingat ini konstanta. Konstanta itu berarti konstan. Konstan itu bentuknya persegi. Ya, tinggal panjang kali lebar. Jadi 3 dikali lebarnya berapa nih? 1 sampai 3 itu adalah intervalnya 2. Jadi 3 kali 2. Gitu ya, 6. Jadi 5 min 6 adalah min 1. Oke, gimana? Mudah bukan? Mudah banget begitu ya. Jadi nggak usah panik deh UTBK gitu ya, nggak sesulit yang kita bayangkan. Terus simak channel Wangsit Om Jero gitu ya, biar dapat petuah langsung dari Om Jero. Oke, berikutnya adalah soal nomor terakhir, diberikan sifat ini. Nah, berarti ini sama nih dengan tadi ya. Dari min 4 sampai 4 fx dx sama dengan 12, maka 0 sampai 4 berapa? Nah, jadi di sini kita pisahin gitu ya, kita pisahin dari min 4 sampai 4. Ini kan 0 sampai 4 berarti 0 di antara min 4 sampai 4 berarti kita pisahin gitu ya. Jadi integral min 4 sampai 4 fx dx sama dengan 12 kan begitu ya. Nah, kita pecah karena 0 antara min 4 sampai 4 berarti kita pisahin. Jadi min 4 sampai 0 begitu ya, fx dx ditambah 0 sampai 4 fx dx sama dengan 12. Nah, ini yang ditanya ya. Nah, yang ini belum, kita otak-atik. Kalikan minus. Oke, kalau kalikan minus berarti jadinya 4 0 f min x dx kasih minus begitu ya, ditambah 0 sampai 4 fx dx sama dengan 12. Oke, fx-nya berapa? Gitu ya, f min x-nya di sini dikasih tahu 3fx. Ya udah gitu ya. Tapi batasnya dibalik dulu nih. Ketika dibalik jadinya plus ya. Jadi integral 0 sampai 4
F min X dx ditambah integral 0 sampai 4 Fx dx sama dengan 12. Nah, F min X sendirinya apa? 0 sampai 4. F min X yang adalah 3Fx begitu ya. Jadi bisa kita tulis 3F Fx dx tambah 0, 4 Fx dx sama dengan 12. Nah, ini 3 bisa pindah ke depan boleh ya. Nah, ingat 3 ditambah 1 kan begitu, karena apa? Ini sama. Anggaplah kalau ini A gitu ya, ini A kan gitu ya. Berarti bisa kita tulis 3A ditambah A sama dengan 12. Berarti 4A sama dengan 12. A-nya sama dengan 3 begitu ya. A-nya sendiri apa? Integral 0 sampai 4 Fx dx sama dengan 3 begitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan tanya di kolom komentar kalau misalkan ada yang nggak paham konsepnya. Tapi sebelum bertanya, silahkan pelajari dulu di awal gitu ya. Tonton dulu di awal untuk konsep-konsep dasarnya. Begitu ya, terutama yang sifat-sifat integral ini. Oke, sekian dari Om Jar. Semoga sukses UTBK-nya gitu ya. Semoga lulus di jurusan-jurusan impian. Simak terus Wangsit Om Jero biar dapat petuah langsung dari Om Jero gitu ya. Sekian dari Om Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.